Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hadirin semua, kita akan membaca kitab yang berjudul At-Tadawi Bid-Du'a, yaitu berobat dengan doa. Sebenarnya ini khusus ya, tapi di sini dibahas bukan hanya sekedar hubungannya dengan obat aja enggak, atau doa hubungannya dengan obat enggak, semua gitu. Di awal di sini beliau Syekh Hasan bin Ahmad Hasan Hamam membahas tentang doa wa makanatuhu, yaitu posisi doa ya. Dan beliau di sini mencantumkan sebuah ayat, ud'uni astajib lakum. Ini dari awalnya ya. Sebenarnya awalnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian itu kepadaku, astajib lakum, maka ini jawabnya, maka aku akan mengabulkan doa kalian ala iraidati, sesuai dengan cara dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa itu tidak harus langsung dengan sesuai yang kita inginkan, tidak. Bisa jadi dengan cara-cara yang berbeda. Di antaranya adalah, pertama, bisa diberikan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, bisa jadi Allah SWT tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah menghindarkan musibah yang kualitas musibah itu sama dengan kualitas doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa diganti dengan yang lain. Intinya yang penting kita doa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Nauzubillahi min dzalik. Ini harus ada kata-kata sombongnya. Kalau tidak mau berdoa bukan karena kesombongan, ya tidak masuk dalam ayat ini. Ini sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillahi min dzalik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk doa. Kalau itu perintah, berarti di saat kita lakukan itu dapat pahala. Definisi daripada yang namanya sunnah itu kan, ini perintah. Berarti perintah itu bisa lil wujub, bisa lil mandub. Andai kata wujub misalnya, kalau wujub kan ma yusabu ala filhi, yaitu diberikan pahala kalau kita lakukan, wa yaqub wala tarki, kalau kita tinggalkan disiksa, berarti berdosa. Kalau wajib, tapi ini tidak nyampe ke level wajib, yaitu mandub, yaitu sunat. Kalau sunat bagaimana? Ma yusabu ala fili, kalau kita lakukan itu dapat pahala. Kemudian wala yaqub wala tarki, kalau kita tinggalkan ya tidak berdosa. Kalau level sunat, ada tempatnya wajib kita doa. Mana? Di waktu baca suratul Fatihah, waktu sholat wajib doa di sana. Ihdinas siratal mustaqim, wajib itu doa di sana. Nah, intinya yang penting kita doa. Urusan dikabulkan, sistemnya bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling utama, yang paling mantap adalah kita doakan saudara-saudara kita se-Islam. Man da'a, siapa saja yang berdoa li akhihil mu'min, untuk saudaranya yang seiman, bi zahril ghaib, di saat dia tidak ada di hadapannya, qalatil malaikatu, khusus Allah menjadikan satu malaikat mengatakan amin. Walaka mislu, dan semoga kalian itu, engkau yang berdoa, mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudara. Poin. Nah, oleh sebab itu, ini kesempatan emas bagi kita untuk beribadah kepada Allah melalui doa, terutama sekali untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya termasuk orang yang aktif mengikuti berita tentang Palestina. Oleh sebab itu perlu ada rasa, apa istilahnya, empati namanya ya. Ada rasa empati, artinya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Al-mu'minu lil mu'min, orang yang beriman yang satu dengan yang lain itu kal bunyan, itu bagaikan yashudu ba'duhu ba'dan, yang satunya itu menguatkan yang lain. Caranya bagaimana? Salah satu di antara kita adalah saling menguatkan, di antaranya adalah dengan melalui doa. Tadi kalau kita mendoakan personil orang itu, lah kalau bagaimana kalau kita mendoakan semua umat Islam?
mendoakan umat Islam yang terutama sekali dalam keadaan susah. Nah, di berita informasinya, Israel meminta kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza bagian utara, untuk mengungsi ke bagian selatan. Kenapa? Karena mau mengadakan serangan darat. Kalau kemarin kan udara itu. Ini informasinya itu mau mengadakan serangan darat. Terus jumlahnya jutaan. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan itu. Ini 1 jutaan orang itu mau mengungsi. Nah, informasinya supaya jangan ada alasan tadi itu. Jangan ada istilahnya ini sipil tidak boleh diserang dan sebagainya. Akhirnya disuruh mengungsi. Tapi informasi yang kita dengar di berita itu, setelah mengungsi malah di tengah perjalanan dibom. Nasallallahu. Nah, oleh sebab itu salah satu cara kita setiap waktu kalau kita alhamdulillah setiap selesai kita al-auradul marzuqiyah kita baca 70 kali, malah kita baca Allahumma ansur li ikhwaninal muslimin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar, sampai 70 kali kita. Setiap kita selesai alhamdulillah selesai salat Isya baca selawat 400 kali, kita baca juga Allahumma ansur li ikhwanil muslimin bi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin 70 kali. Ini bentuk daripada empati kita, bentuk solidaritas kita hanya dengan doa untuk sementara. Kalau kita mau ke Palestina mungkin tidak bisa, tapi kita pakai hadis Rasulullah SAW, doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau misalnya jumlah daripada orang yang ada di Palestina yang kita doakan, andai kata ini jutaan misalnya itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari masing-masing mereka insya Allah. Kenapa kita tidak mendoakan individu, bahkan ini umat Islam ada di sana, supaya dia itu mendapatkan kelonggaran, mendapatkan kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya siapapun yang mendengar kajian ini, video ini, Allah menggerakkan hatinya untuk menginginkan kemenangan terhadap Palestina, dan hatinya tergerak supaya mendoakan saudara-saudara kita yang se-Islam, dan itu memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Insya Allah. Ya, udah sekedar ini aja, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang kita sampaikan ini, apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu mendoakan saudara kita, terutama sekali yang ada di Palestina, yang dalam keadaan menderita, bahkan banyak yang kelaparan, tidak ada yang dimakan, bahkan listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi mudah-mudahan Allah SWT yang maha kuasa terhadap segala-galanya membolak balik keadaan menjadi keadaan yang aman, tenteram, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.